adik-adik sekolah minggu Gereja Toraja di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Dari Rantepao, Toraja Utara, Kakak Rano mengucapkan selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Adik-adik, Kakak Rano senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan Kakak Rano di sini tidak sendiri loh. Kakak Rano ditemani oleh teman-temanmu. Ada Gafrili, terus Kamase, ada juga Ingri, dan satu lagi ada Kakak Pendeta Yulianus yang akan ngiringin lagu-lagu kita sepanjang ibadah ini. Igri, kita berlima di sini mau ngapain ya? kita mau beribadah untuk penutupan salib, Kak. Salib itu apa ya? sekolah Alkitab liburan Kakak Ranu. Terus di sekolah Alkitab liburan kita ngapain? Kakak Ranu dan teman-teman, sejak tanggal 1 sampai 8 Juli, kita sudah mengikuti giat salib kan? Ada materi, ada pelajaran, ada juga kuis dan aktivitas. Terus Semua kegiatan sudah selesai, Kak. Dan sekarang kita mau menutup salib itu dalam ibadah bersama. jadi Kakak-kakak guru sekolah minggu, teman-teman, Bapak dan Mama semuanya, kita bersiap untuk memulai Ibadah penutupan Sekolah Alkitab liburan 2021. Yeah! Teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga kita bisa menyelesaikan semua giat salib. Mari kita berdiri dan menyanyi, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Kita ulang lagi ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari bergembiralah. adik-adik semuanya, kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini dalam ibadah penutupan salib 2021. Salam juga bagimu. Nah, adik-adik silakan duduk. Adik-adik, selama 8 hari kita bersama-sama berada dalam giat salib. Semuanya pasti senang ya, karena selama liburan kita ada giat yang sangat menarik. Walau kita hanya di rumah saja, tapi tidak bengong kan? Ayo, adik-adik di rumah dan teman-teman yang ada di sini juga. Apa yang kita sudah pelajari bersama-sama? Yang di rumah? Apa? Oke, anugerah iman. Terus apa lagi? Siapa? Yesus melindungiku. Wow, Yesus melindungiku. Di rumah ada lagi enggak? Apa? Ya, Yesus menebusku. Terus siapa lagi mau jawab nih? Saya Kakak Ranu. Oh, silakan. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Di rumah ada lagi? Apa? Yesus mengajar. Yesus mengusir roh jahat. Ya, dan satu lagi. Oke, Yesus menyembuhkan. Ada lagi satu. Ayo, siapa yang belum jawab? Gafrili. Saya.
Yesus berkuasa mengampuni. Yesus berkuasa mengampuni. Oh. Teman-teman, selama 8 hari kita bisa mengikuti giat salib dengan baik. Itu pasti karena penyertaan Tuhan Yesus. Ia menolong kita karena Ia mengasihi kita. Mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, mari kita bersama kita tunduk kepala. Kita memohon ampun atas semua kesalahan yang kita sudah perbuat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Engkau mengasihi kami, Engkau juga memberkati kami. Tetapi kami sering tidak mengasihi Engkau dengan melakukan perbuatan yang membuat Tuhan Yesus sedih. Engkau berkuasa menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami mohon pengasihan-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Teman-teman, siapa yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, berita anugerah keselamatan diingatkan kembali kepada kita. Ia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Oleh anaknya itu kita dibebaskan, berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Kolose 1 ayat 13-14. Karena Tuhan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita, mari kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1a dengan melakukan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah sampai di ibadah penutupan Sekolah Alkitab Liburan Sekolah Minggu Gereja Toraja tahun 2021. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita tentang Tuhan yang luar biasa. Berkatilah kami supaya kami mengerti. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suatu hari Yesus dan murid-muridnya hendak berlayar ke seberang danau. Yesus naik ke atas sebuah perahu bersama murid-muridnya, tapi ada perahu-perahu yang lain juga ikut bersama dengan mereka. Laut sangat tenang. Mereka menikmati pelayaran yang sangat teduh. Hari mulai malam, gelap datang.
tetapi di atas langit bintang-bintang bersinar terang. Pelayaran mereka sangat tenang dan nyaman. Kemudian Yesus tertidur di atas perahu. Murid-murid yang lain sangat menikmati perjalanan itu. Tiba-tiba angin mulai bertiup. Gelombang air mulai membentuk ombak. Tapi bagi murid-murid itu peristiwa biasa saja. Murid-murid Yesus itu nelayan-nelayan hebat. Jadi kalau cuma gelombang-gelombang kecil, mereka tidak akan takut. Tapi makin lama angin bertiup semakin keras. Gelombang-gelombang air semakin lama semakin tinggi. Murid-murid mulai berpikir, ini bukan gelombang biasa. Ini bukan ombak yang biasa. Mereka sebagai nelayan yang hebat sadar ini bukan angin biasa. Dan angin datang semakin lama semakin keras, gelombang itu semakin lama semakin tinggi. Ombak itu sudah membuat kapal mereka kemasukan air. Pada saat yang sama, Yesus masih terus tertidur dengan nyenyak di dalam perahu. Angin bertiup makin keras, ombak dan gelombang datang semakin keras, dan nelayan-nelayan yang hebat itu menyerah. Mereka akhirnya berteriak, mereka mulai ketakutan, dan mereka lihat Yesus masih tetap tidur. Seseorang membangunkan Yesus. Yesus, Yesus bangunlah. Yesus, kita akan binasa. Lihat, ombak dan gelombang akan membuat kita mati. Bangunlah Tuhan. Nelayan-nelayan hebat itu ketakutan di depan ombak yang ganas. Mereka berteriak, memanggil Yesus. Mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Adik-adik, kehidupan kita seperti itu. Kehidupan kita di dunia ini seperti sedang berada di atas perahu. Kadang-kadang perahu itu akan digoncang oleh berbagai macam goncangan. Dan seringkali kita sudah berdoa membangunkan Yesus, meminta tolong kepada Yesus, tapi sepertinya belum ada jawaban. Ingat selalu, mungkin kapal itu akan terus bergoyang, tapi selama Yesus ada di kapal itu akan selamat. Adik-adik, mungkin hidup kita akan selalu penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan. Tetapi selama kita ada bersama Yesus, kita tidak perlu takut. Karena Yesus akan mengalahkan, Yesus akan mengatasi semua tantangan, semua masalah, semua hambatan yang kita hadapi. Lihatlah, Yesus mulai bangun. Dia melihat layar-layar sudah tidak karuan. Dia mendengar bunyi gemeretak-gemeretuk di sana sini. Dia melihat perahu itu sudah hampir tenggelam, goyang ke sana kemari. Tapi muka Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap tenang. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Hei Simon, hei Yohanes, hei Yudas, hei Filipus, hei Bartolomeus,
Mengapa kamu takut? Murid-muridnya malah terheran-heran melihat pertanyaan Yesus. Kenapa Yesus bertanya seperti ini? Kita sudah hampir tenggelam, dia masih bertanya begini. Yesus berdiri. Di depan perahu itu, Yesus berdiri, mengangkat tangannya. Dan seketika itu, ombak itu pergi menghilang. Angin yang tadi bertiup sangat kencang, tiba-tiba menghilang. Laut yang tadinya bergelombang dan penuh dengan ombak, seketika menjadi tenang kembali. Murid-murid menjadi heran. Murid-murid tercengang melihat perubahan yang drastis itu. Lihatlah, ini semua membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan kita berkuasa mengendalikan semua yang terjadi di dalam dunia itu. Karena itu adik-adik, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu lagi gentar seperti murid-murid. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Semua buka Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kakak ulang ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Sama-sama ya kita membaca. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata kita tidak boleh takut lagi ya. Karena pasti ada Yesus yang akan menolong kita. Kita nyanyi yuk, jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kita selamat dan jadi kuat. Tuhan Maha Kuasa. Teman-teman, kita bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita boleh rasakan, khususnya selama mengikuti giat salib. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Bilangan 18 ayat 29 mengingatkan kita, berilah bagian yang
paling baik dari apa yang kamu terima. Sambil menyerahkan persembahan, kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan menolong kita sehingga satu program lagi bisa kita ikuti dengan baik, yaitu Sekolah Alkitab Liburan atau Salib. Selamat kepada adik-adik yang sudah menjadi peserta Salib SMGT 2021. Selamat kepada Anda semua karena Anda sudah melewati satu tahap lagi untuk proses pertumbuhan iman di tengah-tengah gereja Toraja. Terima kasih kepada para orang tua di rumah yang sudah mendampingi adik-adik kita mengikuti salib. Terima kasih kepada pengurus sekolah minggu di jemaat, guru-guru sekolah minggu di jemaat, pengurus sekolah minggu di klasis yang sudah membantu adik-adik kita menerima pelayanan melalui salib SMGT 2021. Terima kasih kepada kakak-kakak dari Sekolah Minggu Gereja Toraja wilayah 5 Kalimantan. Ada 7 klasis di sana yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani di Sekolah Alkitab Liburan kita tahun ini. Ada klasis Kaltim Balikpapan, ada klasis Kaltim Teng, ada klasis Bontang Kutai Kaltim, ada klasis Kutai Timur, ada klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam yang baru saja berdiri menjadi satu klasis, ada klasis Kaltara dan ada klasis Kaltara Berau. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah berjerih lelah mempersiapkan Sekolah Alkitab Liburan ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Juga kepada semua yang terlibat dalam penyiapan kegiatan ini. Baik yang wajahnya kelihatan di layar maupun yang ada di belakang layar seperti para kameramen, para transporter, para seksi konsumsi dan banyak pihak yang terlibat dalam penyiapan Sekolah Alkitab Liburan ini. Anda semua sudah dipakai Tuhan untuk melayani Sekolah Minggu Gereja Toraja. Teruslah bersemangat, jika Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali tahun depan dalam Sekolah Alkitab Liburan tahun 2022. Jangan lupa selalu taat pada protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Kita akan masuk dalam saat, dan karena itu mari kita tenangkan hati kita, ambil sikap yang baik, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan sudah menolong kami mengikuti Sekolah Alkitab Liburan yang dilakukan secara daring. Terima kasih Tuhan sudah memakai banyak kakak-kakak guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang memungkinkan acara ini dapat kami akses melalui YouTube. Terima kasih atas kemajuan teknologi yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga walaupun di tengah pandemi COVID-19,
kami tetap dapat mengikuti pembinaan melalui sekolah Alkitab liburan. Kami doakan seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Mulai dari kelas yang paling kecil, kelas bayi, kelas balita, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Tuhan berkatilah semua anak-anak kami. Berkati cita-cita mereka, berkati impian-impian mereka, berkati harapan-harapan mereka. Semoga suatu saat Tuhan, anak-anak kami ini akan menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, kebanggaan bangsa dan masyarakat. Karena mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang melahirkan perubahan-perubahan di tengah dunia ini. Berkati orang tua kami, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik dalam mendidik, merawat, dan mendampingi kami. Juga guru-guru kami di sekolah, berikan mereka kebijaksanaan, kreativitas dalam membimbing dan mendidik kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai semua aparat-aparatnya. Berkatilah Tuhan supaya dapat dipakai oleh kami dan melalui semua Tuhan kami patuh pada apa yang sudah diatur demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nah, pandemi COVID-19 ini banyak sakit, banyak berduka, kehilangan keluarga, banyak orang yang ketakutan, banyak yang sedang mencari perlindungan. Tolonglah berkati kami, berilah kekuatan kepada yang lemah, sembuhkanlah mereka yang sakit, berilah penghiburan kepada yang berduka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tetap Tuhan, baik waktu kami sakit maupun waktu kami sehat, baik waktu keadaan maupun pada keadaan memburuk. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah berubah setia. Tolonglah kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah Tuhan. Doa-doa dari anak sekolah minggu, doa-doa dari kami semua, kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Hendaklah kalian selalu bergembira dan berdoalah senantiasa. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Teman-teman, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita berdiri semua dan menyanyi, berilah berkat-Mu, dalam nama anak-Mu. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, dalam nama anak-Mu. Berilah berkat-Mu, Allah Bapa-Ku, dalam nama anak-Mu.
Adik-adik semua, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Teman-teman sekolah minggu Gereja Toraja di seluruh Indonesia, kita akan segera mengakhiri semua giat salib 2021. Tapi ingat ya teman-teman, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Kita tidak boleh takut lagi karena ada Tuhan Yesusku yang hebat dan berkuasa. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri semua giat kita dengan sebuah lagu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik semuanya, Kakak Yunus, Igri, Kamase. Kak Prilly, Kakak Ranu, dan Kakak Pendeta Julianus mengucapkan teman-teman sekolah minggu Gereja Toraja di seluruh Indonesia, sampai kita bertemu lagi di Giat Salib 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dah.